warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifa Depi, NIM 1740-1088, Prodi Perbankan Syariah, semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Padang Sidimpuan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri saya pada mata kuliah Islam dan Budaya Tapanuli oleh dosen pengampu Dr. Muhammad Royhan Daulay MA. Di sini saya akan mengangkat materi merlopokopi dalam pandangan Islam. Kita ketahui Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Setiap suku memiliki tradisi atau kebiasaan yang berbeda-beda pula. Tradisi merupakan suatu proses sosial yang menjadi kebiasaan turun-temurun. Tradisi merupakan aturan tentang hal yang benar atau yang salah menurut masyarakat. Berbicara mengenai tradisi, di daerah Tapanuli ada kebiasaan masyarakat yang disebut dengan marlopokopi. Marlopokopi itu adalah kegiatan atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat suku Batak, yang kegiatannya terdiri dari kegiatan meminum kopi di warung kopi sambil bercengkrama dan menikmati hidangan yang dihidangkan oleh pemilik warung, yaitu gorengan. Hanya kegiatan minum kopi ini dilakukan di seluruh dunia, namun suku Batak menyebutnya marlopokopi. Warung kopi banyak kita jumpai di seluruh belahan dunia, baik warung kopi tradisional ataupun warung kopi modern. Tapi lopokopi yang dimaksud di sini bukan lopokopi ataupun warung kopi yang seperti kafe-kafe yang menjamur di era sekarang ini. Itu hanya warung kopi sederhana di pinggiran simpang atau di persimpangan jalan atau di pinggir-pinggir jalan saja. Dengan marlopokopi, sejenak kita dapat melupakan kesibukan kita dan bisa tertawa bersama kawan-kawan dengan menghirup aroma kopi. Selain harga yang terjangkau, warung kopi juga menjadi hiburan yang tak tergantikan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Warung kopi adalah warung ataupun tempat diskusi terbuka bagi semua kalangan. Tidak hanya sekedar minum kopi, di warung kopi kita dapat melepaskan beban pikiran. Di warung kopi siapa saja bisa membaur satu sama lain, tidak memandang ras dan budaya. Warung kopi siapapun bisa membaur satu sama lain. Tidak jarang pemilik warung kopi menjadi saluran penyampaian informasi, menjadi penghubung dalam tradisi ekonomi dari pelanggannya. Bertemunya pengunjung warung kopi dari berbagai suku, agama, dan kalangan dapat menambah tali silaturahmi. Para sufi meminum kopi pada saat berzikir agar selalu terjaga. Kemudian kopi menyebar ke negara-negara Islam lainnya. Terjadi diskusi panjang tentang hukum mengkonsumsi kopi. Ada kelompok ulama yang membolehkannya dan ada pula yang melarangnya. Dan minum kopi ini dibolehkan oleh Islam karena banyak manfaat yang didapat, seperti menjalin silaturahmi antar pengunjung warung kopi. Kemudian bertukar informasi antar sesama pengunjung warung juga. Marlopokopi tidak butuh barista dan kuota. Pokoknya tulopo mulak dapat berita. 5 dampak positif dari minum kopi. Yang pertama itu adalah memperlancar sirkulasi darah. Kemudian yang kedua, menurunkan risiko diabetes. Dan yang ketiga, bahan bakar otot. Yang keempat, menurunkan risiko Alzheimer. Alzheimer itu adalah penyakit saraf. Kemudian yang kelima adalah menurunkan risiko kanker hati. Action. Selain dampak positif, tentu ada dampak negatif dari mengkonsumsi kopi yang berlebihan. Yang pertama itu adalah selain menyebabkan insomnia, mengkonsumsi kopi dengan cara berlebihan itu juga bisa meningkatkan rasa kecemasan. Kemudian kerusakan otot. Kemudian jantung berdetak cepat. Kemudian dan kecanduan. Kopi itu mengandung kafein yang bisa membuat kita tidak mengantuk dan membuat kita ketagihan. Kemudian sakit kepala. Seperti yang kita ketahui, sesuatu yang dikonsumsi secara berlebihan itu dapat membahayakan tubuh kita ataupun malah merugikan bagi kita. Baiklah, kawan-kawan semua dapat melihat perbandingan antara warung kopi tradisional dan warung kopi modern.
Ini adalah salah satu contoh warung kopi yang tradisional, yang hanya terdiri dari bangku panjang dan meja panjang. Dan letaknya pun hanya di persimpangan jalan ataupun di pinggir jalan. Biasanya para bapak-bapak mampir di warung kopi ini untuk meminum kopi dan bercengkrama antar sesama pengunjung lopo kopi sambil bermain catur. Tidak butuh interior yang bagus, warung kopi sederhana ini selalu ramai dikunjungi para bapak-bapak yang ingin minum kopi. Berikut ini adalah contoh dari warung kopi modern yang memiliki interior yang bagus dan memiliki barista untuk menyajikan kopi bagi para pengunjung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan kepada Allah. Saya mohon ampun. Semoga dengan menonton video ini dapat menambah wawasan kita semua tentang lopo kopi dalam pandangan Islam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.